Shalom sahabat Skriptura. Pada video seri Renungan Skriptura kali ini, kita akan membahas bacaan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Bagian ini memperlihatkan jawaban Tuhan terhadap permintaan Salomo. Yang menarik, teks ini tidak hanya berbicara tentang jawaban doa, tetapi tentang bagaimana Tuhan menilai hati dan bertindak melampaui apa yang diminta. Kita akan melihatnya melalui 3 kata kunci dari bahasa Ibrani. Lalu menutup dengan refleksi singkat. Kata kunci yang pertama adalah kata yatav. Yatav artinya baik, berkenan, menyenangkan. Pada ayat 10 menyatakan bahwa permintaan Salomo yaitu yatav di mata Tuhan. Kata ini menunjukkan penilaian yang positif, yakni penilaian dari Tuhan. Bukan sekedar karena isi permintaan itu benar, tetapi karena sikap batin Salomo selaras dengan kehendak Tuhan. Yang dinilai Tuhan adalah orientasi hati Salomo, bukan sekedar hasil akhir yang ia inginkan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah kata lo sya'al, artinya tidak meminta. Pada ayat 11, Tuhan menegaskan bahwa Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuh. Penekanan pada apa yang tidak diminta justru menjadi bagian penting dari teks ini. Ketidakhadiran permintaan yang berpusat pada diri sendiri ini memperlihatkan kedewasaan rohani Salomo dalam memahami perannya atas umat. Kata kunci yang ketiga adalah kata Nathan, artinya memberi, menganugerahkan. Kata Nathan menandai tindakan Tuhan dalam ayat 12 dan 13. Tuhan tidak hanya memberi apa yang diminta Salomo yaitu hikmat dan pengertian, tetapi juga memberikan kekayaan dan kehormatan yang tidak diminta. Pemberian Tuhan bersifat aktif dan berlimpah, bukan terbatas pada satu perihal saja. Refleksi berdasarkan teks dari ketiga kata ini membentuk satu alur yang jelas. Permintaan Salomo dinilai yatav oleh Tuhan karena ia tidak meminta hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Sebagai respons, Tuhan memberi jauh melampaui apa yang dimohonkan. Dan teks ini mengajarkan bahwa doa yang berkenan tidak diukur dari banyaknya permintaan, tetapi dari arah hati itu sendiri. Salomo berfokus pada tanggung jawab yang Tuhan percayakan, bukan pada keuntungan pribadi. Namun teks ini juga memberi keseimbangan. Dalam ayat 14, Tuhan mengaitkan kelanjutan berkat dengan kesetiaan Salomo untuk hidup menurut jalan Tuhan. Anugerah dan tanggung jawab berjalan bersama-sama. Dan bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mendengar kata-kata dari doa, tetapi menilai motivasi dari baliknya kata-kata tersebut. Ketika hati selaras dengan kehendak Tuhan, pemberiannya bisa saja melampaui apa yang kita pikirkan. Kiranya kita belajar untuk berdoa dengan hati yang tertuju pada kehendak Tuhan dan hidup setia di hadapannya. Terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura hari ini. Sampai jumpa pada video seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom, shalom.